Setelah kemarin hari Minggu kita San Mori sampai ke Tawangmangu di Karanganyar, terus mampir juga ke Sarangan. Akhirnya setelah kita menginap 1 malam di Solo, kita memutuskan untuk balik lagi ke Semarang. Untuk perjalanan ke Semarang kali ini kita mengambil waktu pagi hari supaya perjalanan lebih cepat, karena biasanya kalau pagi lalu lintas juga nggak begitu padat. Make it last forever. Stop in time. Yeah, I'm surrendering. Hold tight. Chemicals collide. Hold tight. Dripping lights paint the skies. All because of you. Dripping lights paint the skies. Only you can make me move. You can make me move. Can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. Berhubung ini hari Senin juga, nanti kita juga mampir ke beberapa tempat wisata yang searah dengan arah pulang ke Semarang. Saya memang biasanya ke tempat wisata biasanya nggak weekend, karena selain menghemat biaya, karena hari biasa biasanya harga tiket lebih murah, itu juga biasanya tempat wisata kalau hari biasa juga nggak begitu padat, nggak begitu ramai. Jadi buat ngambil video itu hasilnya lebih maksimal.
Akhirnya setelah kita berkendara sekitar kurang lebih 2 jam dari kota Solo, kita tiba di tempat tujuan pertama kita hari ini. Namanya Saloka, atau kalau di sini terkenalnya dengan nama Saloka Park. Karena konsep wisata ini juga menggabungkan antara wisata edukasi sama tempat hiburan buat keluarga. Untuk akses ke Saloka sendiri termasuk gampang banget diakses. Tempat ini berada di Jalan Salatiga, Semarang. Jadi sebelum masuk ke daerah Banaran, atau simpelnya dari pintu keluar kota Salatiga, itu lurus aja sekitar beberapa ratus meter, 500 meteran mungkin. Itu di sebelah kiri ada plang besar banget. Yeah. Walaupun akses parkir motor ke tiketing termasuk agak jauh, tapi teman-teman nggak usah khawatir, karena dari pengelola tempat ini juga menyiapkan shuttle atau kendaraan dari parkir motor ke area tiketing, jadi nggak usah capek jalan kaki. Nah, buat teman-teman yang punya KTP lokal Jawa Tengah, ada diskon 20% dari pengelola tempat ini ya, lumayan. Dengan harga tiket after diskon sekitar 96.000, apa aja sih yang bakal kita dapat? Nah, kita lihat aja apa aja yang di dalam. Nah, seperti dijelaskan di awal tadi, konsep wisata ini kan gabungan antara wisata edukasi sama kayak park, jadi kayak tempat hiburan keluarga. Nah, tempat wisata edukasinya ini di dalam kita bisa lihat ada penangkaran burung. Jadi di sini ada bermacam-macam unggas atau burung ya, dari berbagai wilayah di Indonesia. Juga termasuk dari beberapa negara di luar negeri ya, ada juga untuk unggasnya di sini. Nah, buat teman-teman yang dari luar kota atau menggunakan kendaraan roda 4, baik itu mobil maupun bis, akses masuknya bisa keluar dari pintu tol Bawen, nanti belok kiri ya, ambil arah Salatiga. Nah, setelah jembatan nanti di sebelah kanan ada pelangnya Saloka, tepat di pinggir jalan. Nah, sementara teman-teman yang datang dari arah Magelang, Jogja, dan sebagainya, nanti setelah sampai di pertigaan Terminal Bawen, nanti belok kanan aja. Nanti setelah lampu merah pertama, maju kira-kira 3 kilometeran, nanti di sebelah kanan terlihat plang arah Saloka.
Selain penangkaran unggas, di Saloka ini juga ada penangkaran hewan mamalia dan beberapa reptil. Pokoknya buat teman-teman yang misalnya mau liburan sama keluarga, tempat ini sangat kami rekomendasikan ya. Jadi selain ada tempat wisata buat anak-anak, teman-teman juga bisa belajar sedikit mengenai penangkaran unggas. Selain itu kita juga bisa berkontribusi untuk penangkaran unggas itu sendiri. Selesai kita berjalan-jalan di tempat penangkaran unggas, akhirnya kita tiba di tempat utama dari Saloka ini, yaitu wahana permainan yang terkenal itu. Apa aja sih yang ada di sini? Dikarenakan habis perjalanan panjang, akhirnya saya memutuskan untuk mencoba salah satu permainan di wahana ini, tapi yang nggak terlalu ekstrim ya, jadi nggak terlalu memakan tenaga dari fisik. Untuk wahana di sini termasuk sangat lengkap ya. Selain wahana yang buat anak-anak, di sini juga ada wahana yang ekstrim ya, sedikit ekstrim. Jadi buat teman-teman pecinta adrenalin, saya saranin banget untuk mampir ke sini. Tapi untuk kali ini saya nggak coba untuk wahana yang ekstrim ya. Nanti takutnya karena saya juga masih riding ke arah Semarang. Nanti kalau misalnya terlalu capek untuk main wahana, juga takutnya nanti kecapean di jalan pas riding. Tadi pas di pintu masuk kan kelihatan ada kayak kumbang layang, terus ada namanya komedi putar, terus ada kincir raksasa juga, terus masih ada jet coaster dan lain-lain. Nanti kita coba lihat aja dulu. Mungkin karena ini masih masa pandemi ya, jadi tempatnya sedikit sepi. Jadi buat teman-teman yang pengen nyobain, mumpung masih sepi, cobain deh main ke Saloka Park ini. Nah, dengan harga tiket tadi sekitar 96.000, teman-teman bisa bebas nyobain semua wahana yang ada di sini. Mau itu sekali, 2 kali, atau berkali-kali itu nggak masalah, karena itu tiket sudah all in ya, sudah all in semua. Nah, buat teman-teman yang pecinta mistis, di Saloka Park ini juga ada kayak rumah hantu ya, kalau mau cobain. Akhirnya setelah berjalan-jalan di sini, saya memutuskan untuk mencoba satu lagi wahana permainan ya. Jadi buat lihat view Saloka dari atas, kita coba yang namanya kumbang layang. Kita lihat punya kayak apa. Nah, ini view Saloka Park dan pegunungan yang mengintarinya.
dari atas Kumbang Layang. Jadi buat teman-teman yang pengen lihat pemandangan Salokapak, ini rekomendasi banget buat dicobain. Nah, itu bird park tadi ya, kandang burung tadi yang pertama kita masukin. Terus di sebelahnya ada kincir angin raksasa. Kalau teman-teman pengen nyoba yang lebih atas lagi viewnya, bisa coba kincirnya. Itu juga udah all in tiketnya, jadi teman-teman tinggal langsung masuk aja. Nah, di sebelah sana kelihatan pemandangan itu Gunung Merbabu mungkin atau Merapi ya. Aku juga kurang begitu paham. Nah, itu kelihatan di depan itu ada rumah hantunya Salokapak ya. Jadi buat teman-teman yang pengen nyoba hal-hal mistis, bisa coba masuk ke situ. Karena waktu sudah sore juga, akhirnya kita memutuskan untuk udahan dulu main di Salokannya. Mungkin next time kita bakal nyobain semua tempat wahana wisatanya. Tapi tentu harus punya partner ya. Jadi kalau misalnya kita ada apa-apa pas main wahana ekstrim, ada yang nemenin. Nah, di depan pintu keluar juga ada pusat oleh-oleh ya sebelum kalian keluar. Jadi bisa beli oleh-oleh khas dari daerah Semarang atau Salatiga ini. Nah, untuk tempat wisata selanjutnya jaraknya deket banget dari Salokapak tadi yang pertama. Itu naik motor cuman sekitar 10 atau 15 menit. Jadi nama tempatnya lebih ke wisata alam ya. Jadi buat teman-teman yang pengen mempelajari tentang kopi khas daerah sini bisa mampir ke sini.
Nama tempatnya Kampung Kopi Banaran ya. Jadi tempatnya ini juga aku baru tahu pas kemarin mau main ke arah Solo dan sebagainya. Ternyata di sini ada Kampung Kopi. Ya udah kita cobain aja. Ada apa aja sih di dalam ini? Dengan tiket masuk cuman Rp5.000, itu juga nanti bisa ditukerin sama air mineral di restonya. Tempat ini menyuguhkan pemandangan perkebunan kopi, tapi sepertinya bukan kopi Arabica ya, soalnya ini kalau di altimeter jam tangan saya cuman 500 atau 600 mdpl ya. Jadi kemungkinan besar kopinya kopi robusta, tapi kayaknya enak juga sih, soalnya kebetulan ini pas kita datang pas lagi musim berbunga ya, jadi aromanya itu tercium sampai ke hidung ya, walaupun kita pakai helm full face dan pakai masker juga, aromanya masih tercium. Nah, buat teman-teman yang misalnya riding dari arah Salatiga ke arah Semarang, atau mungkin dari Semarang ke Salatiga, atau mungkin dari tempat manapun ya, ini salah satu tempat yang saya rekomendasikan. Tempatnya dekat sama jalan raya, jadi buat diakses juga gampang. Terus dari kota juga dekat, dari terminal Bawen juga dekat. Jadi buat teman-teman yang pakai mobil dari luar kota juga gampang banget aksesnya. Jadi dari pintu tol keluar Bawen nanti belok kiri, nanti kelihatan jelas banget, paling cuman 300 atau 500 meter dari pertigaan setelah pintu keluar tol ya. Jadi di sini pemandangannya bagus banget. Kalian selain bisa lihat sunset kalau misalnya sore, di sini juga kalian bisa melihat view rawa pening ya. Tapi sayang banget ini juga sekaligus episode terakhir untuk kali ini ya. Kita jalan-jalan di Salatiga. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye bye.